Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonomi, perkenalkan saya Nimas Ayu Aisyah dengan NIM K76255075. Saya Amira Rahma Renata Ramadhani dengan NIM K76255061. Saya Farah Yunintia Saputri dengan NIM K76255068. Saya Fania Prilia dengan NIM K76250088. Kami dari Universitas 11 Maret, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Maksud dan tujuan dari video pembelajaran ekonomi perpajakan ini adalah untuk sharing informasi dan memberikan POV mengenai mata kuliah ekonomi perpajakan. Selamat menyaksikan! Dalam mata kuliah ekonomi perpajakan, kami mempelajari konsep dasar perpajakan dan perannya dalam perekonomian, yang diawali dengan menganalisis dan memahami konsep dasar perpajakan dan pengklasifikasian pajak pusat dan pajak daerah, serta menganalisis kontribusi di setiap jenis pajak bagi perekonomian. Sebelum membahas pajak kendaraan bermotor, penting bagi kita untuk memahami pengklasifikasian pajak di Indonesia. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Jenis-jenis pajak pusat antara lain ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak karbon, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, pajak bumi dan bangunan di sektor P3 yaitu perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kontribusi pajak pusat bagi perekonomian digunakan untuk membiayai pengeluaran di pemerintahan pusat. Pengeluaran pemerintah pusat yang pertama adalah belanja di pemerintahan pusat yang meliputi belanja pegawai pemerintah pusat, belanja barang pemerintah pusat, belanja modal pemerintah pusat, subsidi serta bantuan sosial. Yang kedua, transfer daerah dan desa yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dan yang terakhir digunakan untuk membayar utang luar negeri maupun hutang dalam negeri. Sedangkan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah provinsi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang dipungut melalui perangkat daerah yang berwenang atau badan pendapatan daerah. Tingkat provinsi digunakan sebagai sumber pendapatan asli daerah atau PAD untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak provinsi, yang pertama ada pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Kontribusi pajak provinsi bagi perekonomian digunakan untuk membiayai pengeluaran provinsi. Yang pertama, belanja pemerintah provinsi meliputi belanja pegawai di pemerintah provinsi, belanja barang untuk operasional pemerintah provinsi, serta belanja modal pemerintah provinsi. Kedua, biaya tak terduga digunakan untuk penanganan bencana alam dan keadaan darurat. Pajak kabupaten atau kota adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada pemerintah kabupaten atau kota yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa imbalan langsung, dan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang dipungut oleh perangkat daerah yang berwenang, badan pendapatan daerah tingkat kabupaten atau kota setempat, digunakan untuk keperluan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan berdesaan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kontribusi pajak daerah, kabupaten atau kota bagi perekonomian digunakan untuk membiayai pengeluaran kabupaten atau kota. Yang pertama ada belanja pemerintah kabupaten atau kota yang meliputi belanja pegawai, belanja barang untuk operasional, serta belanja modal. Yang kedua ada biaya yang tak terduga untuk penanganan bencana alam dan keadaan darurat. Berdasarkan pengklasifikasian pajak tersebut, pajak kendaraan bermotor termasuk ke dalam jenis pajak daerah tingkat provinsi. Selanjutnya, jika ingin mengetahui pajak kendaraan bermotor lebih lanjut, mari kita bahas konsep dasarnya. Pajak kendaraan bermotor atau PKB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pengenaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi maupun badan. PKB dipungut dan dikelola oleh pemerintah provinsi melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi yang bekerja sama dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap atau biasa disebut dengan Samsat. Hasil penerimaan PKB menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung pelayanan dan pembangunan publik.
Berdasarkan jenis pemungutannya, PKB merupakan jenis pajak daerah tingkat provinsi yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah tingkat provinsi. Berdasarkan sifatnya, PKB bersifat objektif karena pengenaannya didasarkan oleh objek pajak atau kendaraan yang dimiliki. Dan berdasarkan golongannya, PKB termasuk pajak langsung. Hal ini disebabkan karena yang pertama, beban pajak tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib membayarkan pajaknya sendiri. Dan yang terakhir, nama yang tercantum dalam kendaraan bermotor sudah terdaftar dalam dokumen resmi dan menjadi tanggung jawab untuk membayar pajak. Selanjutnya, dari sisi sistem pemungutannya, pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem pemungutan Official Assessment System. Karena dalam sistem ini, besaran pajak yang harus dibayarkan ditetapkan oleh pemerintah melalui instansi terkait, yaitu Samsat. Dan wajib pajak tinggal membayar sesuai jumlah yang sudah dihitung dan tercantum dalam surat keterangan pajak daerah. Selanjutnya, subjek pajak kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau kepenguasaan atas kendaraan bermotor. Kendaraan tersebut antara lain motor, mobil, bus, dan truk, hingga kendaraan yang dioperasikan di air, meliputi kapal dan perahu dengan ukuran 5 gross tonnage sampai 7 gross tonnage. Perhitungan PKB dihitung dengan mengalihkan dasar pengenaan pajak dengan tarif PKB dan ditambahkan dengan opsen PKB. DPP adalah dasar perhitungan pajak yang ditentukan berdasarkan nilai jual beli kendaraan bermotor atau NJKB dan faktor yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Tarif PKB ditentukan di masing-masing wilayah provinsi. Di Jawa Tengah, tarif PKB kendaraan pertama sebesar 1,5%, sedangkan kendaraan kedua dan seterusnya dikenakan tarif progresif dengan nilai yang lebih tinggi. Adapun opsen PKB. Opsen PKB adalah pungutan tambahan sebesar 66% dari pokok PKB dan dipungut untuk pemerintah kabupaten kota dan dibayarkan bersamaan dengan PKB. Selanjutnya, kontribusi pajak kendaraan bermotor bagi perekonomian. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah provinsi. Di antaranya yang pertama, membiayai belanja pemerintah provinsi, meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja pegawai digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan insentif pegawai yang mendukung pelayanan publik di tingkat provinsi, baik PNS maupun tenaga kontrak. Contohnya, pegawai di dinas provinsi, guru honorer di SMA atau SMK negeri provinsi, serta petugas keamanan dan kebersihan kantor pemerintah provinsi. Selanjutnya, belanja barang. Belanja barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah provinsi, bukan untuk investasi atau aset tetap. Contohnya, ATK untuk kantor pemerintah provinsi, bahan bakar kendaraan bermotor pemerintah provinsi, serta pembayaran air dan listrik kantor pemerintah provinsi. Selanjutnya, belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pembangunan dan pengadaan aset yang bermanfaat dalam jangka panjang. Contohnya, pembangunan gedung di SMA atau SMK negeri provinsi, pengadaan kendaraan bermotor kantor pemerintah provinsi, serta perbaikan jalan provinsi. Dan yang kedua, pajak kendaraan bermotor digunakan untuk biaya tak terduga, yaitu pembiayaan penanganan bencana alam dan keadaan darurat. Contohnya, banjir di Jawa Tengah. Pemerintah provinsi mengeluarkan dana untuk evakuasi serta perbaikan jalan dan jembatan. Keterkaitan PKB dengan kondisi real. Salah satu kondisi real yang berkaitan dengan PKB adalah masih adanya masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Salah satu contohnya adalah program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah yang memberikan penghapusan denda keterlambatan. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk melunasi kewajiban pajaknya sehingga penerimaan daerah dapat meningkat dan digunakan kembali untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. Sekian penjelasan dari kami tentang pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap perekonomian. Semoga apa yang kami jelaskan dapat menjadi referensi dan memberikan POV mengenai mata kuliah ekonomi perpajakan. Sekian dari kami, jika ada kritik, saran, dan masukan dapat ditambahkan pada menu komen ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.